ada namanya kelas debat. Jadi di kelas debat itu aku nawarin santriwati-santriwati yang punya kemampuan untuk berpikir kritis, terus bisa berargumen untuk bisa menuangkan kemampuan dan skill mereka gitu. Bisa loh, yang benar-benar kandidat tuh harus siap. Yang pasti sih dapat tekanan ya, mau dari atas mau dari bawah, sisi kanan kiri itu pasti ada. Tahu pasti perbedaan pendapat itu ada aja ya, cuman kan yang masalah besar di sini tuh pasti harus banget. Jadi kayak kasih pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tuki TV, kembali lagi di Beranda Pesantren bersama saya Mustika Putri. Nah, pada podcast kali ini menurut aku sih kayaknya spesial ya. Kenapa spesial? Karena setelah kita melewati serangkaian pergarus dari mulai fit and proper test, dialog interaktif, pemilu, dan juga diakhiri dengan pelantikan pengurus baru, kali ini kita langsung mengundang Ketua Umum ISPI periode 2023 dan juga Ketua Umum ISPI periode 2024. Halo Kak Silma dan juga Kak Farida. Hai. Bagaimana nih kabarnya Kak Farida setelah baru 4 hari kemarin ya dilantik? Gimana Iya. kabar? Masih lumayan shock dan masih dalam proses adaptasi pastinya karena sudah sekian lama ya nggak nyemplung di dunia keorganisasian, akhirnya Nyemplung lagi gitu kan. Sama lagi ya. Oke, terus sementara Kak Silma nih setelah mengurangi beban, terus juga memberikan beban dari Farida mungkin ya, gimana tuh kabarnya? Pasti lebih fresh ya, lebih plong juga, lebih enteng lah ya. Udah di pundak udah gak ada beban lagi, Oh, udah gak ada bener. tanggung jawab lagi. Udah pindah ke sini. Udah pindah ya Farida ya. Udah siap soalnya dia. Lebih enak sih, lebih buat fokus ke diri sendiri juga. Apalagi kan kalau kelas 12 benar-benar harus ke depan ya. Maksudnya kayak kita tuh tentu Udah ini kuliah kita mau di mana, mau dalam negeri kah, luar negeri kah, atau mungkin melanjutkan karir di sini sebagai sarjana misalkan gitu kan. Jadi sekarang mulai fokus ke pribadi ya. Iya, bener Setelah setahun ke belakang menguruskan organisasi, Ngurusin masyarakat orang. masyarakat, sekarang harus fokus ke diri sendiri. Fokus ke ya. diri sendiri. Oke. Jadi kayaknya mungkin bukan aku doang ya, tapi juga sobat gitu yang TV yang lainnya juga pastinya penasaran nih kira-kira siapa sih ketua umum ISPI baru dan juga apa sih visi misinya. Gimana buat sih visi misinya? Kalau misalkan visi, aku ada visi khusus yang bisa yang terkhusus itu untuk bisa memajukan keorganisasian di umum Perasaan ini. Nah, visi aku itu menjadikan menjadikan ISPI sebagai wadah organisasi bagi para santriwati kelas 5 dengan cara menyampaikan aspirasi mereka serta melakukan musyawarah mufakat. Gitu sih. Seperti itu ya. Jadi karena visi ini sebuah harapan gitu ya. Sementara kita untuk mencapai harapan itu pasti ada tangga-tangganya, pasti ada lika-likunya, pasti ada hambatannya gitu kan. Jadi kita tanya nih ya, gimana ISPI yang lama nih ya, gimana sih hambatan yang pernah dirasakan, dan juga kayaknya mungkin boleh spill nih hambatan terbesar yang pernah Kasuma rasain ya Allah sampai sekarang masih inget nih. Ingat banget Ya, gitu ya. bisa Masih pembelajaran belajar buat banget Farida. buat Farida. Kalau hambatan aku tuh sendiri sih lebih ke internal sih ya kayak. Internal. Karena aku tuh dari kelas 1 SD sampai mungkin lah kurang lebih sampai kelas 10 nih, pas kita kelas 4 di sini, itu aku nggak pernah mau yang namanya nyentuh kata ketua apalagi pemimpin. Dan sekarang tiba-tiba Tiba-tiba pas kelas 11-nya kepilih jadi pemimpin ketua di organisasi yang bisa kita bilang tuh bukan organisasi kecil ya. Menaungi hampir 2000 santri, itu bukan organisasi kecil sih. shock banget ya, Shock kayak banget, langsung kultur shock lah. tertimpa batu besar gitu ya. Langsung nggak tahu mau kemana gitu kan. Tapi yang aku ingin tonjolkan di sini itu banyak lah ternyata orang yang dukung aku, orang yang percaya sama aku. Dengan suara yang hampir aku raih itu kurang lebih 1.200 dari 2.000, itu kayaknya seorang tuh sepercaya itu ya ternyata sama aku. Jadi aneh dong kalau misalkan aku sendiri nggak percaya sama diri aku. Jadi harus yakinin diri sendiri, mau gak mau gitu Mau kan. gak mau harus ngeyakinin diri sendiri. Dan aku juga pengen improvement diri aku yang emang sebelum itu nggak pernah jadi ketua. Coba deh kita coba versi terbaru dari diri kita. Cobanya mantep ya ini ya. Mantap ya, langsung yang besar Langsung yang besar ya. Iya bener banget. Apalagi di kepengurusan ISPI ini selama 1 tahun ke belakang, hambatannya lagi yang eksternalnya nih kayak itu tuh jauh dari teman lah pasti ya kan.
manage waktunya, prestasi yang turun atau segala macamnya, ada aja lah ya. Semuanya tentang organisasi lah ya. Kita lupakan dulu soal pribadi dulu gitu. Yang pribadi itu di nomor sekian kan dulu gitu kan. Maslahat umat kan harus kita kedepankan dulu gitu sebagai posisi ketua. Nah, apalagi yang saranin nih ya buat Farida harus siap gitu ya. Namanya jauhin sama teman karena kesibukan yang beda. Kesibukan dia sama kesibukan kita itu pasti beda lah ya. Tempatnya, waktunya itu pasti beda. Terus juga ada hambatan yang benar-benar besar gitu, yang benar-benar kayak ini tuh masalah besar loh, yang benar-benar Farida tuh harus siap gitu. Yang pasti sih dapat tekanan ya, mau dari atas mau dari bawah, sisi kanan kiri itu pasti ada sih tekanan. Nah, Farida tuh harus siap, bukan cuma tekanan dari atasan aja, tapi yang namanya teman pasti ada ya konfliknya, pasti ada aja perbedaan pendapatnya, kayak dia tuh nggak setuju gitu sama karena kita. Posisinya sekarang bukan cuma temen gitu, Iya, tapi ketua gitu kan ya. Gitu sih, pasti perbedaan pendapat yang paling menonjol yang harus Farida siap buat hadapin besok. Ini kan pasti beri banyak masalah, hambatan, dan juga kita sebagai ketua pastinya harus siap gitu, harus selalu berpikir bagaimana caranya, bagaimana mengatasinya, bagaimana cara untuk keluarnya dari masalah tersebut. Kira-kira Kak Selma apa sih? Gimana sih cara mengatasin perbedaan pendapat tersebut? Kalau aku sendiri sih, cara yang aku ya, itu tuh aku dengerin dulu nih. Misal ada dua kubu yang emang dia tuh beda pendapat, aku dengerin dulu kubu kanan dan aku dengerin kubu kiri. Pas aku udah denger mereka serta alasannya segala macamnya, nah itu aku ambil jalan tengah. Jadi penengah. Iya. Jadi harus penengah gitu kan, netral. Harus netral. Jadi air lah ya di antara api itu. Nah, pas aku udah jadi penengah, aku cari dulu nih kira-kira maslahatnya buat kedua kubu, buat organisasi juga, buat kemaslahatan umat. Nah, aku di situ cari dulu. Pas udah aku cari, kenapa kita nggak nyoba jalan tengah yang ini? Aku tahu pasti perbedaan pendapat itu ada aja ya. Cuman kan yang masalah besar di sini tuh kenapa sih harus banget mertahanin ego masing-masing? Gitu. Jadi kayak dikasih pengertian gitu. Dikasih pengertian, dikasih pandangan baru lah. Ada loh jalan keluar di antara dua pendapat yang berbeda. Kalau aku caranya itu sih gitu. Kan Farida belum nih, kayaknya belum yang ngerasain berbeda pendapat, mungkin ada pernah dikit-dikit lah ya. Terus kayaknya kira-kira oh ini Kak Selma kayak gini nih caranya. Ya aku atau enggak Farida ada nggak sih cara lain, misalkan kayak cara beda lah versi Farida sendiri untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau misalkan aku sendiri sih, kalau misalkan ngadepin teman-teman yang punya perbedaan pendapat gitu juga kan pasti yang namanya organisasi emang untuk satu visi dan misi ya, satu tujuan. Untuk menghadapin orang-orang yang di dalamnya juga kan pasti dengan berbeda pemikiran, itu kita nggak bisa hindarin dong Kak. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya, misalkan ada terjadi perselisihan antara dua orang atau dua kubu seperti yang tadi Kasih bilang, pasti aku akan ngajak, kalau misalkan itu lebih ke personal, pasti aku akan ajak dia ngomong personal ke aku. Oh, jadi pelan-pelan, step by step, face to face langsung kayak, jadi aku bisa ngedenger nih point of view dia tuh apa, kayak oh cara pandang dia tuh kayak gini, sedangkan yang satunya lagi cara pandang dia kayak gini. Jadi setelah itu aku jadi kayak bisa ngolah di pikiran aku gimana ya caranya biar kedua belah pihak ini tuh setelah aku kasih solusi dan setelah aku kasih problem solvingnya, mereka tuh bisa sama-sama nerima gitu kedua belah pihak. Nah, setelah aku olah, terus nanti aku akan tawarkan ke mereka dan kayak memberikan mereka pengertian lagi yang lebih, ya semoga dengan cara itu bisa terselesaikan. Jadi kayaknya di antara kedua ini masih sama gitu ya, masih kurang kayak lebih gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Terus juga kira-kira ada gak sih program apa nih, kan kita nih diketahui Umukuro ini sebagai pondok bahasa gitu ya, yang pastinya setiap harinya, setiap waktunya kita harus tetap berpikir nih bagaimana mengimprove bahasa ini biar gak ketinggalan, biar terus update. Itu gimana sih caranya? Atau gak ada sih program baru yang mungkin ini ikhtiar kita? Kalau misalkan untuk program baru dari aku sendiri sih, ini benar-benar baru banget dan masih fresh ya Kak. Ada keluar dari kulkas ya. Iya, 4 hari dong. Ada namanya kelas debat. Jadi di kelas debat itu aku nawarin santriwati-santriwati yang punya kemampuan untuk berpikir kritis, terus bisa berargumen, untuk bisa menuangkan kemampuan dan skill mereka gitu di eskul ini. Jadi tuh nanti di situ ada juga serangkaian debat yang menggunakan bahasa Inggrisnya. Jadi jadi gitu pembedanya ya. Pembedanya di antara kelas-kelas debat yang lain di sekolah luar sana, mungkin kalau misalnya di sini aku ada khusus pakai bahasanya. Jadi santriwati bisa terus berlatih berargumentasi juga dengan menggunakan bahasa.
Sebetulnya mantap banget ya kayaknya ya. Nyediain wadah soalnya. Ya. Jadi kan mungkin ini salah satu nantinya bakal jadi pembeda nih, bakal jadi istimewa. Jadi di angkatan aku tuh nih ada debat ini gitu ya. Sementara di angkatan atau di periode Kasilma ini ada gak sih kayak sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berkesan? Kayaknya angkatan ini pertama nih mencetuskan gitu kan, paling awal gitu. Mungkin kayak orang-orang ini tuh pertama di ini loh, di angkatannya Kasilma, di periodenya Kasilma itu apa sih? Kalau dari periode aku sendiri itu bedanya gini loh Kak. Di ISPI sebelumnya itu tuh biasanya ketua ISPI cuma 3. Oh 3. Di kepengurusan aku pertama pelopor mungkin ya. Shock banget ini, shock banget real gitu kan. Itu ketua ISPI langsung 5. Bingung pasti bingung dong, kayak ini kita cerminannya kemana ya? Gak ada contoh ya. Kita harus jadi contoh gitu kan. Kiblatnya kemana kita bingung kan. Itu sih paling pembedanya. Struktur organisasi berubah total itu pas kepengurusan aku menjabat. Seperti itu. Tapi kayak banyak gak sih benefitnya, atau mungkin kayaknya kurang deh, kayaknya enggak deh, atau enggak kayaknya enggak diterusin deh. Kesel gimana? Kalau menurut aku sih lebih ke maslahat ya. Jadi bagus nih, lebih bagus. Karena dengan posisi ketua ISPI ini ada 5, di mana satu ketua umum dan 4-nya ini wakil yang megang masing-masing koordinator. Menurut aku tuh lebih terawasi aja lah, lebih kepegang, lebih fokus, bisa apa ya? Jadi tanggung jawab dia benar-benar intensif buat apa yang dia pegang. Jadi kan kalau yang mungkin menurut aku ya kekurangan yang pas ISPI 3 itu dia umum juga, tapi dia megang koordinator juga. Gimana tuh kan? Pusing ya. Gimana ya? Lebih berat gitu kan. Iya. Jadi menurut aku lebih banyak sih maslahatnya buat 5. Seperti itu. Jadi kepala itu pastinya meneruskan jadi 5. Iya. 5 juga ya. Pastinya kita tuh harus menjalin komunikasi yang baik sesama ISPI dan juga sesama pasti MPO gitu ya. Biar kita tuh menjalin jangan sampai ada miskomunikasi gitu ya. Kira-kira gimana sih caranya untuk menjalin komunikasi yang baik antara ISPI dan juga MPO? Menurut apa? Kalau misalkan sejauh ini menurut aku untuk menjalin komunikasi yang baik antara pengurus dan MPO itu pastinya aku harus terus dengan laporan dan terus berusaha untuk mendengar aspirasi mereka, karena pasti kan wewenang aku di sini untuk sebagai ketua, sebagai penghubung dan menjembatani antara MPO dan ISPI itu sebagai pendengar. Jadi aku akan terus mendengar aspirasi dan pendapat mereka, misalkan ada miskomunikasi antara mereka dan pembimbing, dan pasti kan ada aja ya Kak, kayak pengurus-pengurus yang memang gak bisa sulit untuk berhadapan dengan pembimbing langsung face to face gitu nggak bisa ya. Jadi kamu jembatannya gitu ya untuk melewati itu. Jadi kayak jalur koordinasinya tuh harus aktif gitu ya, harus main kayak gitu ya. Terus juga kira-kira ada gak sih kayak saran dan juga harapan untuk pengurus selanjutnya dari Kasilma? Kalau saran dan harapan aku ya, itu tuh sebagai ketua umum yang emang dia itu megang wakil koordinator yang 4 ini ya. Soalnya kan ya, dengerin baik-baik ya. Jadi kita berbincang sambil musyawarah gitu. Nah, kalau saran aku itu gini, namanya ketua, kepala itu harus kompak dengan wakil koordinator yang pastinya dong beda personality-nya, beda latar belakang keluarganya, karakternya, pemikirannya, pandangannya. Nah, kita sebagai ketua itu harus kompak. Kalau dari 5 orang ketua ISPI ini aja masih bertentangan, masih beda pendapat, masih mertahanin ego masing-masing, lah gimana sama badan dia yang lain? Ya kan? Nah, selain kompak, bagi aku, menurut aku, ketua itu harus bisa juga jadi pendengar buat wakil koordinatornya, pendengar anggota pengurusnya, atau mungkin pendengar anggota bawahan kita, anggota yang emang diurus sama kita. Bener-bener siapin kuping aja ya. Harus siapin kuping, harus denger. Siapa tahu kan ada solusi yang kita tuh nggak kepikiran di kita, tapi ternyata malah datang dari anggota. Ini benar kan? Jadi benar-benar harus banyak bicara, harus banyak komunikasi ya. Jangan diem aja nggak ada. Tapi satu sih yang penting, jangan cuma dengerin orang aja, dengerin juga diri sendiri. Jangan lupa sama diri sendiri. Iya, jangan lupa juga. Soalnya kan gimana kita mau nyembuhin orang kalau kita sendiri sakit? Berat ya? Berat banget sih kalau saya ini ya. Ngejelem gitu ya. Ingat ya, pas lagi langsung jadiin quote gitu ya. Tetap harus self love soalnya.
Oke, kayak gitu. Kayaknya ini pembahasannya tuh sangat bermanfaat ya. Bukan cuman kita yang sekarang berbincang, juga Sobat Uki TV yang di rumah mungkin lagi nonton ya. Jadi perbincangan kali ini semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke Sobat Uki TV lainnya ya. Jadi ada pertemuan dan juga ada perpisahan ya. Jadi sekian dari kita. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.